Oke, lagi-lagi saya mengulas berita mengenai kasus yang sama ya, terkait Syekh Ali Jabir ya. Di sini kita melihat bahwa banyak tweet yang masuk ya dari Fadly John ya, Fadly John maupun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ya, yakni Prof. Jimli ya, dan beberapa para ulama. Di sini pada tanggal 16 ya, 16 Kabid Humas Polda Lampung ya, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kepolisian hingga saat ini telah memeriksa 15 saksi dan mereka sudah melakukan penyelidikan secara spontan ya di Bandar Lampung ya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ya, yang Prof. Jimli, bahwa tersangka harus dihukum mati, dan saran itu ternyata disetujui oleh Fadly John, mantan fraksi Partai Gerindra. Nah, ini tweet langsung dari akun Jimli Syidik di Twitter ya, pada hari Selasa. Jelas pembunuhan berencana, setuju. Pelaku harus dituntut maksimal. Kalau hukum tak ditegakkan maka hukum rimba, tweet Fadly. Nah, Fadly luar biasa ya. Dia sangat dengan agresif merespon tentang hal itu. Nah, bahwa bila mana terdapat hukum ini kalau tidak secara hukum peraturan yang berlaku, maka harus dilakukan hukum rimba. Dan Fadly juga tidak sepakat ya, tidak sepakat untuk dengan kesimpulan bahwa pelaku menyerang dengan cara yang memang dia halusinasi atau dia katakan gila. Itu bukan orang gila. Dan juga menurut para politisi ya dan pakar akademisi, bahwa Rocky Gerung ya, bahwa itu merupakan upaya pembunuhan berencana, memang sudah ditata. Masa ia bisa memilih targetnya untuk dibunuh ya, ditikam. Itu pembunuhan berencana yang memang itu gila-gila, bukan gila apanya, tapi gila-gila buatannya. Dan ada orang yang lebih gila lagi di dalam itu. Kita lihat bahwa dari tweet Fadly John yang menanggapi tentang dari Prof. Jimli tadi ya, bahwa harus dihukum mati. Nah, kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi ya sangat konstitusional tentang kasus hukum mati, peraturannya tentang hukum mati itu sangat konstitusional. Tapi Mahkamah Agung sendiri ya tidak menyetujui itu. Berarti bahwa Mahkamah Agung sendiri ya sebenarnya tidak harus untuk menafsirkan tentang hukuman mati tersebut. Itu hanya oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka bertentangan. Dan juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya mengatakan karena aksi tersangka tertangkap tangan dan sudah terbukti cukup untuk dituntut delik pembunuhan berencana ya, dan sanksi maksimal hingga hukuman mati. Luar biasa ya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung ya, Rizky Maulana mengaku penegakan hukum tetap berjalan meski ada kabar gangguan jiwa. Jadi
buat semua ya, semua pendengar di mana saja berada ya, bahwa saya berharap kalian tetap mengawal kasus ini ya, karena walaupun kita tidak bersama-sama menghadapi kasus ini secara tatap mata, tapi pada intinya kita harus mendoakan dan tetap kita mendukung ya, supaya kasus ini mudah-mudahan ditemukan efek jera ya. Dalam proses ini ya, penyelidikan tetap berlanjut. Nah, pihaknya menjerat pelaku dengan pasal 31 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dan menyebabkan luka berat ancaman 5 tahun penjara. Dalam tweet ini ya, masih dalam apa ya, masih buram gitu, karena ini merupakan pelaku bukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, bukan, tapi ini merupakan pasal berlapis pembunuhan berencana loh. Dan saya juga sepakat terhadap Prof. Jimli As-Siddiq ya, dan Fadly John. Kalau memang proses hukum ini tidak berlaku sesuai dengan motif ya, motif yang pelaku perbuat, maka hukum rimba harus berlaku. Ya, pelaku penusukan terhadap si Al-Jabir ya dijerat pasal penganiayaan berat dalam KUHP dan larangan membawa senjata tajam yang diatur oleh Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang bersangkutan ya terkait penganiayaan berat membawa senjata tajam tanpa hak sesuatu sesuai dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Saya kurang setuju ya kalau hanya 5 tahun ya. Ini pembunuhan berencana yang memang motifnya ini masih berkepanjangan, karena ini digila-gilain gitu loh, digila-gilain. CNN.com dalam surat yang diterima ya, CNN Indonesia dengan nomor SPDP garing 228 ya, 9 garing 2020 garing Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Disebutkan bahwa tersangka dijeret melakukan tindakan percobaan pembunuhan dan penganiayaan terkait dengan apa yang telah ditanggapi oleh berbagai elemen ya, elemen maupun para ulama lain-lainnya. Kita melihat bahwa dalam motif ya pembunuhan berencana ini ya, kita berhenti untuk mengklaim bahwa itu gila, orang gila ya. Itu sebenarnya kan digila-gilain ya. Dan untuk kita semua ya, para elemen yang ada di masyarakatnya, bahwa kasus ini merupakan kasus yang memang pertama kali ya. Kok kenapa harus Syekh Ali Jabir gitu ya, bukan Ustadz Somad ya, bukan siapa ya, pokoknya Gus Miftah, bukan Yahya Waloni ya, seluruh para ulama gitu. Kenapa harus Syekh? Jadi hemat saya bahwa ini merupakan tindakan yang memang sudah direncanakan begitu jauh, begitu lama ya. Ini merupakan tindakan-tindakan komunis. Kalau dilihat secara secara rinci, tindakan komunis. Karena apa? Komunis itu paling takut terhadap ulama, terhadap Al-Quran, penghafal Quran, pokoknya berkaitan dengan spiritual, keagamaan. Nah, kebobrokan yang terjadi di negara kita ya, kok kenapa harus Syekh Al Jabir gitu?
Karena memang Syekh Ali Jabir mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu apa? 1 juta penghafal Quran dalam sebulan. Itu yang ditakuti komunis. Dan juga presidennya, ia mencita-citakan cita-citanya sangat tinggi loh. Presiden adalah penghafal Quran. Luar biasa, kita tidak tahu presiden sekarang atau periode berikutnya. Itu yang salah satu faktor motif yang memang ditakuti sehingga harus diincar gitu loh. Kok kenapa kasus ini harus dibunuh gitu loh, bukan dijebak atau lain-lain, karena memang kelemahannya gitu. Dan saya berharap kepada aparat keamanan dan kejaksaan untuk selalu mengawal ini dengan baik. Saya percaya bahwa aparat keamanan bersungguh-sungguh, dan Mahfud MD sebagai Komnas HAM, ia berpartisipasi untuk menyelidiki di balik motif tersebut. Nah, dengan demikian bahwa untuk seluruh akademisi dan anggota masyarakat, kita tidak boleh bersangka buruk terhadap berita-berita yang ada. Kita harus menelaah berita-berita itu baru kita tangkap ya. Dan juga kritikan-kritikan yang memang membangun solusi kita bersama. Demikian untuk itu saja, dan kalian tetap di channel ini untuk menanti konten-konten berikutnya mengulas berita-berita terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.